Tube to ninja no tube oh 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 Berbagi bersama oh 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 Dua anak laki-laki Palestina, salah satunya berusia 9 tahun, tewas di kota Jenin di tepi barat pada Rabu, 29 November tahun 2023. Insiden ini terjadi ketika pasukan Israel melanjutkan serangan militer skala besar. Sumber https://www.leputan6.com/tlsti5. Kabar mengenai pengepungan total di jalur Gaza oleh Israel dan kondisi masyarakat Gaza yang menderita akibat serangan yang terus berlanjut. Sumber https://www. Ancaman kemanusiaan di Gaza. Laporan menyebutkan bahwa jutaan nyawa orang di Gaza, Palestina, terancam akibat perang antara Israel dan Hamas. Sumber Liputan 6. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku di channel Dr. Net. Bagaimana kabar sobat-sobat? Insya Allah baik ya. Itu tadi aku di atas aku berikan tentang aplikasi ini. Bagaimana sobat? Menarik ya aplikasinya? Ini salah satu aplikasi AI. Apa itu AI? Ya nanti kita tanya aja yang bersangkutannya. Aplikasi ini namanya Cici. Namanya kayak orang Indonesia ya. Jangan-jangan yang buat orang Indonesia kali ya ini. Apalagi ada AI-nya. Sebenarnya udah lama banget ini aku ingin sekali berbagi tentang aplikasi ini kepada sobat-sobat. Namun apa daya, ketika aku coba update, aplikasi malah mental terus, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Jadi kan Cici terus berhenti. Alhamdulillah sekarang updatean terakhir ini bisa digunakan di HP ku, dan hebatnya lagi sekarang, dulu kan bahasa Indonesia masih satu bahasa ya, bukan satu bahasa, satu data suara, yaitu Sinta doang. Sekarang udah ada 4. Oh ya, aplikasinya ini ada di Play Store. Sobat-sobat tinggal download aja di Play Store, ketik aja CICI, nanti akan langsung ke aplikasi tersebut. Sobat-sobat tinggal download dan tinggal pasang. Baiklah, kita menuju ke aplikasinya. Cici. Ini dia Cici, kita ketuk 2 kali. Di sini aku tuturkan dari awal, dari cara mendaftarnya. Tombol lanjutkan dengan Go Online. Nah, ini cara mendaftarnya ada 2. Kita bisa dengan Google, dengan email kita, Gmail kita, atau bisa dengan nomor telepon. Tombol lanjutkan dengan telepon. Oke, Dengan melanjut. Tapi aku coba contohkan dengan email aja, dengan Gmail kita. Tombol lanjutkan dengan Go Online. Nah, ini lanjutkan dengan Google, kita ketuk 2 kali. Geser kanan. Layanan Go Online Pay. Geser kanan. Pilih akun. Untuk melanjutkan ke Cici. Edi Mariadi, Ediowi Mariadi, Edi Mart Kerupuk, Edi Mariadi, tuktunet@gmail.com. Nah, aku gunakan akun ini aja, email. Akun aku emailnya banyak ada ya. Jadi bisa pilih, kalau sahabat-sahabat hanya satu email ya gunakan itu aja. Makanya karena aku pilih yang ini aja untuk 2 kali. Layanan Go Online Pay. Geser kanan. Layanan Go Online Pay. Notifikasi konfirmasi usia Anda. Cici mensyaratkan Anda berusia minimal 18 tahun, harap verifikasi usia Anda untuk melanjutkan, atau klik batal untuk keluar. Tombol batal. Tombol konfirmasi. Kita konfirmasi aja ya. Apalagi kan usianya mungkin kayaknya udah jelas lah di atas ini kita ya. Walaupun kalau enggak juga misalnya ada yang masih belum ya, kita konfirmasikan aja. Kita ketuk 2 kali. Cici. Tombol berkaitan. Oke, kita udah terdaftar ya. Tadi mudah sekali ya. Tinggal gunakan akun Google kita, Gmail kita, langsung bisa terdaftar. Kita bisa langsung gunakan. Jadi saran aku, sobat-sobat, gunakan saja dengan mendaftar dengan Google, dengan Gmail. Bisa langsung ini sekarang bisa langsung gunakan nih aplikasinya. Kita tinggal ke kotak kredit, kita bisa langsung ketik dan
akan ada jawabannya. Namun aku kan ini katanya kan sekarang ada tambahan 3 data suara kan. Nah sekarang aku ingin coba gunakan data suara tersebut. Selain yang defaultnya kan Sinta, yang defaultnya itu bawaan dari yang pertama kali kita ini kan di Sinta. Coba kita buka Tombol TTS. TTS, geser kanan. Tombol Nur. Hai tangan melambai senang bertemu denganmu. Tombol Nur. Oh kita ketuk di more dulu nih, masuk more dulu, ketuk 2 kali more, geser kanan. Tombol Left IMG. Tombol Right IMG. Tombol Right IMG. Tombol Buat Avatar. Cici. Bahasa Indonesia. Udah langsung ya, karena kita menggunakan HP kita settingan bahasa Indonesia, langsung defaultnya mengikuti default dari bahasa Indonesia. Nah ini suaranya. Suara Bahasa Indonesia Sinta. Suara bahasa Indonesia Sinta. Kan katanya sekarang ada tambahan tuh. Hapus konteks. Suara Bahasa Indonesia Sinta. Nah untuk melihatnya kita ketuk ke sini 2 kali Sinta. Oke sekarang geser kanan. Tombol Left IMG. Suara Sinta dipilih. Sinta dipilih. Sinta kan karena bawaan pertama kali kita ini kan maksudnya kalau gitu langsung kita bisa gunakan ininya Sinta kan. Tapi aku ingin suara yang lain. Coba apa aja suaranya. Ningrat. Ningrat ya. Ardi. Putra yang tambahan 3 suara itu. Ningrat, Ardi, Putra. Ardi. Ningrat. Coba ini kita ketuk Ningrat. Kita dengarkan suaranya. Ningrat. Hai, pilih suara yang ingin saya gunakan. Itu suara Ningrat ya. Kalau suara Sinta kan begini. Sinta. Hai, pilih suara yang ingin saya gunakan. Itu sama-sama perempuan. Ningrat. Ardi. Hai, pilih suara yang ingin saya gunakan. Nah ini suara Ardi. Putra. Coba kita lihat suara Putra. Hai, pilih suara yang ingin saya gunakan. Suara Putra jadi ada 2 laki-laki 2 perempuan, jadi menjadi 4 ya. Kalau aku gunakan Sinta kan kemarin udah aku gunakan, udah sering dengar kan. Ardi juga. Tambahnya aku ingin coba pakai Ardi. Putra dipilih. Nah Putra aja ya. Sekarang aku gunakan Putra aja. Sekarang kita mulai nih, kita bisa berchatting ya dengan Cici ini dengan menggunakan suara Putra ya. Kita tinggal kembali Tombol Right. Tombol Left IMG. oh ini left biasa diartikan kiri ya, kiri atau mundur ya. Ini tombolnya kita coba left, kita kerja untuk ke apa, kita ke halaman sebelumnya. Kotak edit pesan 3 titik. Nah ini dia kan, ini kan langsung ke kotak editnya kan. Hai tangan melambai senang bertemu denganmu. Saya Cici, temanmu yang humoris, ramah, dan membantu ajak berkedip. Kamu bisa meminta saya untuk jawaban, rekomendasi, saran, dan apapun yang ada di pikiranmu. Cici, apakah perjalanan waktu mungkin? Cici, tolong tulis email permintaan liburan untuk saya. Bagaimana cara mengambil foto lanskap yang indah? Itu ya, kita memperkenalkan dirinya. Apa yang mau kita tanyakan kan? Kotak edit pesan 3 titik mengedit. Nah sekarang kita coba chatting dengan Cici. Di sini sebelumnya kan aku bilang mengenai AI itu kita tanyakan nama yang bersangkutan. Nah sekarang kita tanyakan Cici ya, apa itu AI. Aku menggunakan masukan suara atau voice input. Malam. Masukkan suara. Cici. Tolong jelaskan dengan singkat apa itu AI. Hai tangan. Kotak edit, tolong jelaskan dengan singkat apa itu AI, mengedit. Ini kan pertanyaan kita kan. AI kan. Geser kanan. Tombol Action Send. Action send. Nah send itu kan bahasa Indonesia aja artinya kan kirim ya. Kita sini ketik 2 kali untuk mengaktifkannya. Menampilkan keyboard Indonesia, key WRTY. Tunggu jawabannya, dia akan mengetik. Artificial Intelligence.
adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan sistem yang dapat melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. AI bertujuan untuk membuat mesin dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI menggunakan algoritma dan teknik seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk mencapai tujuannya. AI dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, kendaraan otonom, pengenalan suara, dan banyak lagi. Nah, jadi jawabannya ya. Apa itu AI? Kira-kira gitu aja ya. Kira-kira. Nah, sekarang apa aja ikon fitur berikutnya? MSG Reaction Like. Nah, ini kan apa? Untuk reaksi kita like ini atau suka kan? Like bahasa Inggris suka. MSG Reaction Dislike. Ini dislike bacanya dislike, tulisan dislike. Baca dislike nggak suka. Jadi kita bisa mengomentari apa jawaban dari AI ini, dari Cici ini. Ini adalah untuk nanti. Jadi inilah dia pintarnya AI, dia bisa mempelajari. Kalau kita misalnya nggak suka dengan suka, berarti kalau apa yang suka dia akan mengomentari sesuatu yang terus akan meningkat lagi gitu. Jadi seperti manusia aja, dia belajar gitu. Tambah kita berikan sukanya banyak, dia akan terus memberikan suatu masukan yang bagus untuk yang apa yang kita tanyakan. Maksudnya jawaban benarnya itu. Nah, dia akan terus mengarah jawaban yang lebih benar lagi gitu loh. Jadi ada rangkaian yang apa yang kita berikan suka atau tidak suka ini akan berkaitan akan ke jawaban selanjutnya gitu. Dan terus apa lagi sekarang? MSG Reaction Search Info. Nah, search info. Nanti kalau berkaitan dengan AI ini kan, nanti search info ini kita diarahkan ke penelusuran Google. Jadi kita ketuk ini, nanti kita masuk ke Google penelusuran. Apa itu AI gitu kan? Lewat ini kan browser Google. MSG Reaction Generate. Nah, ini generate. Jadi kita bisa mengulang kembali pertanyaan tersebut. Misal pertanyaan seperti itu untuk jawaban yang berbeda, yang ingin berbeda, tapi pasti maksudnya akan sama gitu. Akan berbeda misalnya tentang mungkin ada tambahan. Terus ini apa tujuan utama pengembangan? Bagaimana AI dapat apa tujuan utama pengembangan AI? Nah, ini Cici ini juga merekomendasikan pertanyaan berikutnya yang akan kita tanyakan. Ini yang tadi kan? Apa tujuan utama pengembangan AI? Ini pertanyaan satu, rekomendasi dia satu ini. Yang kedua, apa perbedaan antara machine learning dan deep learning dalam AI? Nah, ini yang kedua. Kotak edit. Nah, itu yang pasti ada tiga rekomendasi dari pertanyaan dari ini Cici ini. Dan bisa kalau kita pertanyaan kita apa yang kita tuju itu berkaitan dengan apa yang kita mau tanya, ya kita langsung aja. MSG Reaction Generate. Apa tujuan utama pengembangan AI? Nah, kita ketuk aja sini 2 kali tanpa perlu kita mengetik lagi kan. AI, Artificial Intelligence, adalah ilmu komputer yang berfokus. Kita tunggu jawabannya karena dia kan mengetik. Tujuan utama pengembangan AI adalah untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa tujuan utama pengembangan AI meliputi: 1. Meningkatkan efisiensi. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan kompleks dengan cepat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. 3. Meningkatkan prediksi dan analisis. AI dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan tren, sehingga membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan analisis yang mendalam. 4. Meningkatkan pengalaman pengguna. AI dapat digunakan dalam pengembangan asisten virtual dan chatbot yang dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan interaktif. Tak edit, pesan 3 titik. Oh ya, kan kita capeknya kan kita masukkan, kita harus ngetik-ngetik. Kalau bisa juga masukkan suara itu kan juga nggak ini kan, nggak simpel. Ada yang lebih simpel lagi seperti kita menggunakan WhatsApp.
voice note pada WhatsApp, pesan suara pada WhatsApp itu kan kita tinggal ketuk tahan kan di WhatsApp itu kan. Nah ini juga sama seperti itu, kita bisa aktifkan. Cuma di sini tombolnya itu nggak terbaca atau nggak tahu mungkin ya, aku juga nggak ini, tapi itu ada di kiri dari kotak edit. Bagaimana AI? Kotak edit pesan 3 titik. Di sini di kiri kotak edit kita ketuk 2 kali tahan, nanti dia akan ini. Cuma setahu aku nih kalau kita belum keluar dari ini apa? Menampilkan keyboard Indonesia, key WRTY. Coba dulu nanti ya, ini aku lagi. Keyboard Indonesia, key WRTY disembunyikan. Kalau nggak bisa nanti coba kita harus keluar dulu dari aplikasinya. Kalau nggak bisa. Menampilkan keyboard Indonesia, key WRTY. Ya kan berarti kan kita harus keluar dari aplikasi dulu, nanti baru kita aktifkan di kotak editnya. Atau dengan cara kedua kita masuk ke info aplikasi. Nah tentang perizinan itu ada perizinan mikrofon. Nah itu kita aktifkan aja, ini mikrofonnya belum aktif nih, jadi kita belum bisa menggunakan kan. Nah, yang seperti aku terangin tadi, kita gunakan cara yang ini aja, yang kita keluar dari aplikasi ini dulu. Keyboard Indonesia. Kita keluar. Meluncur sistem. Cici. Nah ini kita masuk lagi untuk mengaktifkan agar kita nggak repot-repot apa untuk bertanya. Kita menggunakan fitur voice note seperti kayak WhatsApp itu. Kita masuk lagi Cici. Cici. Tombol back icon. Geser kanan. Main container. Tombol TTS. Tombol NOR. Tujuan utama MSG Action. Bagaimana AI dan apa saja? Bagaimana kotak edit pesan 3 titik. Nah ini di kotak edit ini, setahu aku ini di kiri dari kotak edit ini, di layar HP kita, kiri dari layar kita ketukkan 2 kali untuk mengaktifkan apa yang tadi aku bilang, voice note ya. Coba izinkan Cici untuk merekam audio. Kotak centang, jangan tanya lagi, tidak dicentang. nah ini dia, Kotak centang, izinkan Cici untuk merekam audio. izinkan situ lagi, Kotak centang, jangan tanya lagi, tidak. Tombol tolak. Tombol izinkan. kita izinkan. Cici. Kotak edit pesan 3 titik. Nah lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya tempat kita ketukkan tadi 2 kali itu kita tekan 2 kali aja. Untuk apa? Untuk kita menggunakan seperti kayak voice WhatsApp itu. Sekarang coba kita beralih ke pertanyaannya. Aku coba ini aja apa? Ingin bertanya, kan Cici ini kan bisa macam-macam ya. Kita bisa bertanya dari A sampai Z. Sekarang bertanyakan tentang kisah-kisahnya, cerita-cerita apa legenda di Indonesia aja ya. Kita ketik tahan. Tolong ceritakan kisah maling kondang dengan bahasa anak SD dengan gaya mendongeng. Pento. Ini adalah cerita tentang Malin Kundang, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dulu, di sebuah desa yang gaul, hiduplah seorang ibu yang baik hati dan bekerja keras. Ibu ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam kehidupan yang sederhana, tetapi ibu selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Malin Kundang. Suatu hari, ibu Malin Kundang memutuskan untuk mengirimnya pergi mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Ibu berharap Malin Kundang bisa sukses dan membahagiakan keluarga mereka. Ibu memberikan Malin Kundang bekal makanan dan uang untuk perjalanan. Malin Kundang pergi dengan semangat tinggi. Dia meninggalkan desa dan pergi ke kota besar. Di sana, dia bekerja keras dan berhasil menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Dia memiliki rumah besar, kapal pesiar, dan segala kemewahan yang bisa dia bayangkan. Namun, kekayaan membuat Malin Kundang menjadi sombong dan lupa akan perjuangan ibunya. Dia berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia tanpa ibunya. Suatu hari, Malin Kundang mendengar kabar bahwa ibunya sedang sakit parah dan ingin bertemu dengannya. Tetapi Malin Kundang menolak untuk pulang dan malah mengirim pesan kepada ibunya agar tidak mengganggunya lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal ibu yang miskin dan tidak berguna. Ibu Malin Kundang sangat sedih mendengar hal itu. Beberapa waktu kemudian, Malin Kundang pergi berlayar dengan kapal pesiar miliknya. Tiba-tiba, cuaca buruk datang
dan kapalnya terjebak dalam badai yang dahsyat. Malin Kundang ketakutan dan meminta pertolongan, tetapi tak ada yang bisa menolongnya. Kapalnya terombang-ambing oleh ombak besar dan akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Malin Kundang terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Saat itulah, Malin Kundang menyadari kesalahannya dan menyesal telah durhaka kepada ibunya. Dia berharap bisa kembali ke masa lalu dan meminta maaf kepada ibunya. Namun, sudah terlambat. Malin Kundang meninggal di pulau itu sendirian. Cerita tentang Malin Kundang menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus selalu menghormati dan menghargai orang tua kita, karena mereka adalah orang yang selalu mencintai dan peduli kepada kita. Jangan pernah menjadi sombong dan lupa akan perjuangan mereka. Ingatlah, keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sumber, Kisah Rakyat Nusantara. Ceritanya nggak jadi batu, malah cara kita gimana dan biasanya. Konten dihasilkan oleh tombol tak. Konten dihasilkan oleh AI. Mungkin tidak akurat. Mungkin nggak akurat nih itu. Tombol tak berlabel. Coba kita cari lagi slide-nya. Tentu, ini adalah Panjang MSG Reaction Like. nih. MSG Reaction dislike. Kita dislike aja, nggak suka. Bagaikan tanggapan Anda. Menampilkan keyboard Indonesia, kirim. Kotak edit, kami ingin mendengar mengapa Anda tidak puas dengan jawaban ini. Anda juga dapat memberikan jawaban yang lebih baik untuk membantu peningkatan kami mengedit. Kirim. Apa? Kotak edit, kami ingin mendengar mengapa Anda tidak puas dengan jawaban ini. Anda juga dapat memberikan jawaban yang lebih baik untuk membantu peningkatan kami mengedit. Ini aja bilang O, P, 00, masukkan suara. Malin Kundangnya kenapa kok nggak jadi batu? Karakter, kata, batu, jadi, nggak, kok, kenapa, kundangnya, Malin, 0, awal bidang, Ini harus ya. karakter, 0, Nolnya ikut. L, hapus, 0 dihapus, default, kirim. Kita kirimnya. Terima kasih atas tanggapan Anda, Cici. Keyboard Indonesia, key WRTY disembunyikan. MSG Reaction Search Info. MSG Reaction Regenerate. Nah, kita generate aja loh. Pertanyaan tadi kita itu ya. Generate ini maksudnya kita bertanya apa? Mengulangi menetap jawaban yang lebih bagus lagi gitu, yang berbeda dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan tadi. MSG Reaction Search. MSG Reaction Regenerate. Generate, kita ketik 2 kali generate. Tujuan utama pengembangan Kita AI tunggu adalah hasilnya. Kento. Hasilnya bagaimana sekarang? Beda apa enggak? Ini adalah cerita tentang Malin Kundang, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Dia tinggal bersama ibunya yang sangat baik hati. Ibunya bekerja keras sebagai seorang penjual Ini adalah ikan, sedangkan Malin hanya gemar bermain dan malas membantu ibunya. Suatu hari, Malin melihat kapal besar berlabuh di pelabuhan desa mereka. Dia sangat terpesona dengan kehidupan mewah para pelaut di kapal itu. Malin pun memutuskan untuk meninggalkan desa dan ibunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di laut. Ibunya sangat sedih dan memohon agar Malin tidak pergi. Namun, Malin tetap keras kepala dan pergi dengan kapal tersebut. Ibunya hanya bisa berdoa agar anaknya selalu dalam perlindungan Tuhan. Bertahun-tahun berlalu, Malin Kundang berhasil meraih kekayaan dan menjadi seorang yang sangat kaya. Dia memiliki rumah megah, harta berlimpah, dan hidup dalam kemewahan. Namun, dia lupa akan ibunya yang telah merawat dan mencintainya. Suatu hari, Malin Kundang dan kapalnya berlabuh di pelabuhan desa kelahirannya. Kabar tentang kekayaan Malin Kundang pun sampai kepada ibunya. Ibu Malin sangat bahagia dan pergi ke pelabuhan untuk menemui anaknya. Namun, Malin Kundang yang sombong dan angkuh menolak untuk mengakui ibunya. Dia malu memiliki ibu yang sederhana di hadapan semua orang yang melihatnya. Malin Kundang berkata dengan kasar, "Aku tidak mengenalmu. Pergilah." Ibu Malin sangat sedih dan kecewa. Dia menangis sambil berlutut di depan Malin Kundang. Kemudian, Ibu Malin mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Anakku, karena engkau telah durhaka kepadaku, kau akan menjadi batu." Tak lama setelah itu,
Malin Kundang berubah menjadi batu besar yang berada di pantai. Dia terperangkap dalam bentuk batu selamanya sebagai hukuman atas perbuatannya yang durhaka kepada ibunya. Cerita Malin Kundang mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan mencintai orang tua kita. Kita harus menghargai mereka yang telah berkorban dan mencintai kita. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena cinta dan kasih sayang mereka tidak tergantikan oleh kekayaan atau kekuasaan apapun. Sumber, Kisah Rakyat Indonesia. Sekarang udah lebih benar ya ceritanya. Itu dari jendela itu bisa kita ngapus dengan pertanyaan kita ingin apa, dengan pertanyaan yang sama ingin apa, mendapatkan jawaban yang berbeda, enggak kita generate aja kan, kayak gitu hasilnya. Putra ada beberapa, kalau kata-kata itu ada yang apa, pembacaannya kurang ini ya, kurang puas ya untuk bahasa Indonesia ya maklum aja ya. Tapi hasilnya bagus, secara garis besar bagus kok Putra membacakannya kan. Karena dia apa? Kotak edit, pesan 3 titik. Kita mau bertanya ke yang lainnya ya. Sekarang buat ibu-ibu nih, atau bukan ibu-ibu lah, siapa yang kita mungkin bisa jadi sini kita bisa nanya apa aja. Nah sekarang aku inginkan tentang ini apa yang sekarang aku ingin makan kan ya. Kita ketukar lagi 2 kali yang di tombol samping kotak itu. Aku ingin makan, namun di rumahku ada nasi, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan 2 butir telur. Sekarang baiknya aku masak apa dan bagaimana cara penyajiannya? Tunggu. Amen, dengan bahan-bahan yang kamu sebutkan. Aku punya ide untuk membuat nasi goreng telur yang sederhana namun lezat. Berikut adalah cara penyajiannya. Bahan-bahan: nasi bawang merah secukupnya, bawang putih 2 siung, cincang halus, cabai sesuai selera, iris tipis, garam secukupnya, 2 bocah telur, minyak goreng secukupnya. Langkah-langkah: 1. Panaskan sedikit minyak goreng di wajan atau penggorengan. 2. Tumis bawang putih dan cabai hingga harum dan agak kecoklatan. 3. Pecahkan 2 bocah telur ke dalam wajan yang sama. Aduk-aduk telur hingga tercampur dengan bawang putih dan cabai. 4. Tambahkan nasi bawang merah ke dalam wajan. Aduk-aduk dengan lembut hingga nasi tercampur rata dengan telur dan bumbu. 5. Tambahkan sedikit garam sesuai selera. Aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur dengan baik. 6. Masak nasi goreng telur ini hingga nasi agak kering dan terdapat sedikit kecoklatan pada bagian bawahnya. 7. Angkat dan sajikan nasi goreng telur dalam piring atau mangkuk. 8. Kamu bisa menambahkan irisan mentimun atau acar sebagai pelengkap jika kamu suka. Nasi goreng telur siap dinikmati. Selamat menikmati hidanganmu. Jangan lupa berbagi dengan keluarga atau teman-teman jika mereka juga ingin mencicipi. Selamat makan. Sumber, resep pribadi. Hebat ya. Sekarang kita juga bisa, kalau mau makan apa misalnya kita punya di rumah, kita ada bahan ini ya kita tanya aja mencicipinya kan, kira-kira apa yang kita bisa masak gitu kan. Dan tadi juga punya kan dikasih tahu kan caranya. Nah itu, dan biar nggak kepanjangan ya, terlalu panjang ya. Nah satu lagi aku Konten dihasil tombol tak berlabel. itu pertanyaan berikutnya. Kah ada kotak edit, pesan 3 titik. Sekarang bagaimana kalau mengenai berita-berita yang aktual untuk kita mendapatkannya? Apakah Cici juga bisa? Nah, di sini coba kita coba ya, komentar tentang kabar Palestina aja. Kita ketik lagi 2 kali di kotak edit. Apa kabar hari ini tentang Palestina? Berita terkini tentang Palestina menunjukkan situasi yang masih penuh dengan konflik dan ketegangan. Beberapa berita yang dapat ditemukan adalah: 1. 2 anak laki-laki Palestina, salah satunya berusia 9 tahun, tewas di kota Jenin di tepi barat pada Rabu, 29 November tahun 2023. Insiden ini terjadi ketika pasukan Israel melanjutkan serangan militer skala besar
Sumber https://www.lebutan6.com/tlg/plstina. 2. Seorang tahanan Palestina bernama Aiham Nakle baru dibebaskan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Terdapat cerita tentang perlakuan buruk terhadap warga Palestina saat ditahan di penjara Israel. Sumber https://www.detik.com/tlg/plstina. 3. Berita harian mengenai konflik Israel-Palestina yang terkini dan terlengkap, termasuk berita tentang serangan brutal Israel di Gaza. Sumber https://www.cnnews.com/top/it/367/konflik-Israel-PLSTINA. 4. Artikel mengenai jeda pertempuran antara Israel dan Hamas yang akan dimulai, serta situasi rumah sakit di Gaza yang lumpuh akibat perang. Sumber https://www.bbc.com/indonesia/articila/cizits92nd70110. 5. Kabar mengenai pengepungan total di jalur Gaza oleh Israel dan kondisi masyarakat Gaza yang menderita akibat serangan yang terus berlanjut. Sumber https://www.lp6.com/global/ria/522-418-kabar-PLSTNA-akhirnya-JOI-biden dan -1-AKO-rakyat-GAZA-me-derita. Perkembangan situasi di Palestina sangat dinamis. Oleh karena itu disarankan untuk mengikuti sumber berita terpercaya dan terkini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Ya, bisa juga dia kita menanyakan tentang berita hari ini di mana. Bisa juga kalau mau sahabat-sahabat misalnya di Indonesia berita memang terjadi kan, ada kata juga untuk lebih baiknya kan tidak di sini kan, untuk mencari berita kan, untuk yang lebih update terbaru kan, gitu. Tapi ini pun sudah sangat membantu kita kan, kita jadi lebih tahu tanpa perlu lagi membuka situs-situs berita atau Google Search yang kadang-kadang banyak sekali dan cara bacanya juga nggak enak kan, banyak jeda-jeda atau apalah, nggak langsung. Kalau ini kan langsung kan beritanya. Ya itulah Cici, aplikasi yang menurut aku sangat bagus sekali ya, apalagi untuk kita yang punya banyak punya keterbatasan dalam mengakses sesuatu. Di sini kita bisa akses apapun, walaupun juga memang juga ada keterbatasan juga ya, tapi sangat membantu sekali ya. Tadi sobat-sobat juga bisa nanti coba bisa mengeksplor apa aja yang bisa dilakukan dari ini. Di sini juga bisa juga sobat-sobat membuat bot. Nanti aja kalau sobat-sobat tinggal explore, tinggal coba kembangkan sendiri. Aku kira cukup sekian tutorialku mengenai Cici, sebuah aplikasi AI yang begitu membantu, sangat membantu untuk kita, menurut aku. Jika sobat-sobat merasa ini sangat bagus untuk di share ke sobat-sobat lainnya, silakan monggo di share dengan senang hati, dan aku juga dengan senang hati sekali jika sobat-sobat juga aktif dengan channelku ini, memberikan like, berkomentar, dan juga subscribe channelku ini, dan itu merupakan suatu penghargaan buatku. Jadi baiknya lakukan lagi nonton channelku ini pakai YouTube yang Play Store aja gitu. Dia kan bisa memberikan komentar tuh lagi gitu. Dan oke, aku kira itu aja dariku kali ini, dan aku ucapkan sampai ketemu lagi di berbagi aku selanjutnya. Wassalamualaikum.